Bertambah tiap menit malahan sekarang ini bertambah ya. Memang biasalah yang namanya kayak mahasiswa dulu kalau ujian tahap akhir tuh ya belajarnya nanti aja lah. Ini mereka sudah pada daftar sih. Jadi kita terima kasih juga pada mereka karena mereka berarti juga memang melihat Indonesia sebagai market yang bagus. Ini kan coba semua yang kita lakukan ini untuk tata kelola yang lebih baik. Jadi mereka juga terlindungi apabila ada orang menggunakan nama-nama brand yang lain yang merugikan mereka, mereka juga terlindungi. Jadi kita ingin semua ruang digital kita ini terdata seperti ruang fisik. Kalau kita berbisnis kan pasti ada pendaftaran, ada perizinan. Ini cuma mendaftar aja supaya kita tahu. Karena ruang digital kita ini kan tanpa batas. Siapa saja bisa bersambung ke situ. Untuk itu kita perlu mengenali siapa saja yang memang menargetkan Indonesia dalam 6 kategori tadi yang disebutkan. Indonesia sebagai market, ya mereka harus mendaftar supaya kita bisa menciptakan level playing field bagi semuanya dan juga bisa melindungi masyarakat pengguna apabila terjadi konflik umpamanya ada beli barangnya tidak sesuai, kan kita bisa menjembatanin lah supaya juga melindungi yang namanya hak-hak konsumennya. Oke, Pak, kalau saya mau update Pak, nama-nama besar seperti Google, terus juga WhatsApp dan beberapa aplikasi lainnya juga yang beroperasi di Indonesia seperti misalnya juga Netflix, Instagram dan lain-lain ini apakah sudah melakukan pendaftaran PSE ini, Pak? Ya, yang tadi disebutkan semua itu sudah mendaftar. Ada beberapa yang besar yang belum, yang kita harapkan hari ini biasanya itu ada yang masih video meeting itu masih ada, tapi yang video meeting besar juga sudah mendaftar. Contohnya kalau Meta Group semua sudah mendaftar, kita lihat tadi. Dan juga masyarakat juga bisa memantaunya dari website kita. Kita kan harus mempublish ya siapa saja yang sudah terdaftar. Jadi ini adalah keterbukaan pemerintah juga terbuka informasi pada masyarakat. Kita hanya munculkan nama layanannya, siapa aja yang sudah mendaftar. Itu bisa diakses di website Kominfo terkait PSE ya. Ya. Yang belum mendaftar Pak sudah siapa Pak sebenarnya sehingga hari ini yang belum mendaftar? Sampai satu hari ini yang belum mendaftar saya lihat itu adalah Zoom belum mendaftar. Webex sudah mendaftar kalau memang harus disebutkan ya. Tapi itu masyarakat bisa lihat ya. Itu terbuka. Meta Group tadi semuanya sudah mendaftar. Google sudah mendaftar dan masih ada CS-nya masih ada dalam proses. Google kan ada banyak sekali layanannya di dalam proses juga. Ya, jadi kita harapkan sih semuanya mematuhi lah. Ini juga buat kebaikan kita semua. Bahwa nanti ke depannya ya kita juga atur lagi tata kelola yang lebih baik bagaimana. Begitu semuanya sudah, ini kan berarti ekosistemnya sudah terbentuk, stakeholdernya sudah terbentuk. Ayo kita bagaimana menciptakan sebuah situasi ruang digital untuk berbisnis lebih baik di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, Pak Semi, apa sih sebenarnya menjadi alasan bagi para perusahaan-perusahaan ini pendaftaran itu agak mepet di ujung-ujung akhir dari pendaftaran PSE ini? Apakah ada kendala begitu yang harus dihadapi ketika melakukan pendaftaran atau seperti apa alasannya? Sebenarnya sih nggak ada kendala karena mudah sekali. Kalau mereka memiliki kendala pun kami menyediakan layanan customer care ya. Kita kasih mereka, ada beberapa perusahaan besar kita minta bantuan kita bantu, kita pandu mereka cara mengisinya. Itu sebenarnya nggak ya biasalah saya bilang kalau bisa ditunda kenapa harus dulu buru-buru gitu kan. Pajak juga kan kalau pengusaha ya ntar aja batas akhirnya lah. Itu sudah selalu inginnya terakhir aja lah sambil melihat siapa aja sih yang sudah daftar. Nah itu ya, tapi ya sekali lagi pendaftaran ini untuk menciptakan iklim usaha digital di Indonesia yang lebih kondusif. Kita membuka peluang bagi mereka yang bukan berada di Indonesia untuk ikut juga menyemarakan pertumbuhan ekonomi digital kita di Indonesia. Tapi ya itu tadi syaratnya hanya mendaftar. Karena supaya nanti kalau mereka mendaftar, kalau memang ada barang dan jasa yang mereka perjualbelikan, ya itu ada VAT-nya. Nah kalau mereka sudah besar sekali ya itu ada corporate tax-nya. Jadi semuanya itu mendapat. Kalau tidak, apa asas manfaatnya buat kita masuk ke dalam transformasi digital kalau masyarakat tidak berkembang dan negaranya pun tidak berkembang, tidak punya pendapatan untuk mengembangkan ini lebih jauh lagi. Oke, tadi Bapak bilang kalau Zoom itu belum mendaftar hingga hari ini. Kalau memang dari beberapa aplikasi-aplikasi tidak melakukan pendaftaran di PSE ini, apa Pak konsekuensinya Pak dari Kominfo?
Ya itu tadi, ada pertama pasti kita kasih surat, kita kasih ini kamu dalam data kami kamu belum terdaftar, untuk itu segera mendaftar dalam kita kasih tenggat waktu, dan tenggat waktu itu dilewatin ya tadi ada tahapannya kan, dia kita suratin, dia harus respon, terus ada tenggat waktunya juga lewat ya kita blokir. Berarti dia tidak melihat Indonesia sebagai potensial market buat mereka. Masih ada yang lain kah yang mau juga berbisnis di Indonesia? Bagi kami sih sangat tegas dan jelas, dan kita tidak ini bukan untuk menyusahkan, tapi kita ingin menciptakan sekali lagi iklim pertumbuhan ekonomi digital kita terkendali lah, atau bisa lebih bagus lagi malahan. Betul.